Kenapa ya mobil itu harus turun mesin? Nah, banyak orang yang tidak tahu mengenai mobil harus turun mesin. Padahal dia sudah servis rutin, ganti oli rutin, kemudian mungkin sudah servis berkala. Nah, yang perlu Anda ketahui nih teman-teman ya, meskipun Anda sudah ganti oli mesin rutin, rutinnya ini bagaimana? Setiap 5.000 tet ganti atau rutinnya itu ganti olinya sering telat. Kalau ganti oli mesin Anda sering telat, meskipun itu rutin, ya pasti akan terjadi keausan di bureng dan pistonnya, ring pistonnya juga. Kemudian yang kedua, apakah Anda gunakan oli yang berkualitas? Kadang kita memilih oli yang murah, tapi ternyata olinya itu palsu. Oli yang murah ternyata kualitasnya jelek. Jadi dibandingkan dengan oli yang mungkin mahal, belum tentu kualitasnya bagus karena tokonya mungkin jual dengan harga mahal. Atau Anda memang benar-benar cari oli yang benar-benar harganya oke, kualitasnya oke, bagus ya. Kemudian yang bisa membuat mesin turun mesin, sekalian lagi ya teman-teman, adalah cara menggunakannya. Atau sopirnya sendiri itu menggunakannya bagaimana. Apakah dia itu sudah cara menggunakannya dengan benar, tidak diget-getkan gasnya, kemudian nggak diakselerasi yang berlebih. Nah, itu akan berpengaruh terhadap keausan, karena crankshaft ini dia akan berputar. Ketika digas mendadak, klepnya juga akan bergerak lebih cepat, keausannya juga akan semakin cepat, akhirnya membuat mobil bisa jadi turun mesin. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah turun mesin, itu pasti olinya akan cepat habis, knalpotnya ngebul putih, ya, kemudian suara mesin kasar, dan banyak lagi yang harus menjadi penyebab Anda harus mengeluarkan uang banyak untuk perbaikan mobilnya. Kalau sudah begini, biasanya jangan hanya ganti ring cycle-nya saja teman-teman. Kalau sudah ngebul, oli ngejok, oli habis, ya, tenaga nggak ada, suara mesin kasar, biasanya harus ganti bureng, jangan di oversize. Di oversize pun dia akan semakin besar, pistonnya semakin besar, ring shakernya juga semakin besar, kemungkinan akan membuat mobil Anda itu boros ya. Jika sudah di oversize ini biasanya dikembalikan standarnya, burungnya dibalikan standar, piston dibalikan standar, ring shaker juga standar. Dan ini misalkan nanti kondisinya masih bagus dan dari bearingnya juga nggak rusak, ya mungkin dipakai aja, jadi nggak usah diganti. Kemudian dari klepnya ketika juga masih bagus, kemudian hanya disekur saja, tapi yang wajib ada seal klepnya harus diganti ya teman-teman. Jadi sekalian untuk yang sudah overhaul mesin, di kampas koplingnya pun harus semuanya dicek. Apakah dari pilot bearing yang bermasalah harus ganti, kemudian dari matahari, kemudian dari kampas kopling, bahkan dari sini teman-teman ya, busing seperti ini. Nah, ini yang menjadi penyebab kadang suara mesin kasar, bukan suara mesinnya tapi dari pangkon transmisinya. Nah, ini dari yang piston yang sudah kita bongkar ya teman-teman. Nah, kalau sudah di overhaul dan dari pistonnya ini terlihat sudah aus, diganti yang standar, ring pistonnya juga diganti yang standar pastinya. Nah, ini kayak gini teman-teman ya, bisa lihat nih teman-teman. Nah, untuk bagian klepnya seperti ini saya mau lihat ini. Nah, kondisi yang sudah seperti ini, Anda harus tahu bahwa ketika klep sudah aus sampai ini teman-teman, sampai ujungnya terlihat ya enggak? Nah, ini sampai tipis gini. Nah, kayak gini tuh harus ganti klep. Karena apa? Sudah aus terlalu banyak ini. Ada yang beda lagi nih. Ini coba kita lihat yang kecil ini. Ini juga sama. Nah, jaraknya juga sangat tipis sekali. Wajib ganti teman-teman. Tapi kalau yang kayak gini, nah ini masih tebel. Lihat ya. Nah, masih tebel, hanya perlu skor, tidak perlu ganti klepnya. Jadi itu teman-teman yang membuat mobil bisa jadi overhaul. Tidak hanya karena mekanisme mungkin timing belt yang putus, tapi cara merawat Anda mobil yang kurang baik. Jadi dengan melihat informasi dan mendengar informasi ini, Anda bisa tahu bahwa betapa pentingnya perawatan mobil, terutama dari oli mesinnya. Bersama saya Mas Di, Dunia Otomotif. Salam sehat selalu.